الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, di subuh Jum'ah yang mulia ini Allah telah memuliakan kita dengan diberikan hidayah, taufik dan inayahnya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah tadinya. Dilanjutkan niat i'tikaf sambil menuntut ilmu agama hingga terbitnya sang mentari. Mudah-mudahan kesemua ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa mama dan abah kita pun diampuni oleh Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Salawat dan salam selalu kita hantarkan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Apalagi kita berada di bulan Rabiul Awal, senantiasa lidah kita memperbanyak untuk mengucap dan menyebut Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad dengan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinandu dan kenal kepada kita dan menjadi ikatan kuat kita kepada beliau hingga masuk surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, mal arifu man idza asyara wajadal haqqu aqraba ilaih min isyaratih. Bukanlah orang yang arif, artinya bukanlah orang yang ma'rifat, orang yang arifin, orang yang masih memerlukan isyarat ketika dia memperdapati Tuhannya, lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu sendiri. Maksudnya begini, orang arifin ketika dihamparkan isyarat-isyarat yang namanya alam,
dia tidak lagi membutuhkan untuk ma'rifat kepada Allah melewati ini alam. Artinya dia sudah tenggelam di dalam lautan fana. Ini sudah tingkatan tinggi. Kita untung-untung kalau berada di makom salik. Di bawahnya arifin itu namanya salikin. Apa itu salikin? Orang yang menuju Allah, orang yang menuju ma'rifat kepada Allah, yang masih butuh dengan isyarat, yang masih butuh dengan hal-hal yang membawa kita dekat kepada Allah. Umpama saja nisbah kepada kita orang salikin, ketika melihat baju sang kekasih, ingat kepada sang kekasih. Artinya masih butuh media untuk mengingat orang yang dikasihi. Melewati media apa? Baju. Iya kan? Nah, sedangkan orang arifin, dia ingat dengan kekasih tanpa melewati media lagi. Dia melihat baju kah? Kadang melihat baju kah? Dia selalu ingat dengan kekasih. Dia melihat matahari, bulan kah? Kadang melihat kah? Tetap dia melihat Allah. Kalau kita orang salikin perlu yang namanya isyarat. Kita akui itu. Karena yang dengan isyarat saja kita kadang-kala lupa dengan Allah. Isyarat seumpama sakit Allah kasih, mengisyaratkan kepada kita bahwa kita lemah, lalu Allah yang kuat. Ingat akhirnya, ini yang disebut dengan karhan. Dipaksa kita untuk ingat kepada Allah dengan cara media-media yang Allah hantarkan kepada kita. Arti dipaksa di sini bukan artian negatif. Dipaksa di sini Allah menghendaki kebaikan kepada hamba itu untuk dijadikannya golongan salikin, lalu ditarik oleh Allah secara paksa dengan adanya garing masalah, dengan adanya bangkrut masalah. Lalu dengan cara seperti itu, ya kah, Allah menghantarkan orang itu ingat kepada Allah. Ada orang yang disebut dengan arifin, dia sehat kah, dia sakit kah, dia makmur, dia bangkrut, dia selalu ingat Allah. Nah ini subhanallah, makam yang bukan berarti orang arifin meniadakan bermuamalah dengan manusia. Tidak, dia bermuamalah. Bukan orang arifin itu meniadakan namanya begawi di dunia. Ada, dia tetap begawi. Cuman gawiannya, sosialisasinya dengan manusia yang lainnya tidak lagi memandang wujud makhluknya, tapi memandang wujud khaliqnya yang menjadikan itu makhluk. Ini golongan arifin. Ya Allah. Balil arifu man la isyarata lahu li fana'ihi fi wujudihi wa intiwa'ihi fi syuhudi. Akan tetapi orang arifin, orang yang tidak perlu dengan isyarat. Artinya andai kata ada isyarat pun dia li fana'ih, dia tetap fana kepada Allah. Fi wujudih, atas wujud Allah yang hakiki. Wa intiwa'ihi fi syuhudi, dia lebur dan tenggelam pada maqam musyahadah Allah. Apapun yang dihadapi orang arifin ini, dia tidak pernah, ya kah, mengandalkan di dalam hatinya ini makhluk. Kada, dia ingat ini khalik. Umpama saja lagi supaya mendekatkan pemahaman kita. Ini kipas kada ada yang berputarnya lah, dingin sakolah. Umpama kayak kipas berputar. Iya, ketika dia melihat kipas berputar, dia kadang melihat kipasnya, tapi melihat listriknya yang menggerakkan itu kipas. Nah itu orang arifin. Sedangkan kita, ya kan, orang yang salikin butuh melihat kipas, baru ingat listriknya. Andai kata kipas itu bang kada bergerak, ya kan, bagi orang arifin tetap melihat listrik di dalamnya.
Kalau Allah menggerakkan dia jalan. Kalau listrik menggerakkan itu jalan. Itu bahasa umpama listrik. Ya kan? Kalau listriknya kada terhubung dia kada jalan. Atau listriknya kada menghubungkan dia kada jalan. Artinya jalan atau kada jalan Allah di situ. Ini orang arifin. Tapi kalau orang salikin ketika jalan kipas baru ingat kepada listriknya. Baru ingat kepada Allahnya. Allah. Pian sembahyang atau pian ibadah yang lainnya puasa. Ambil saja contoh puasa. Ketika datangnya rasa lapar, di saat itu kalau orang arifin, kenyang atau laparnya tidak ada perbedaan dia untuk ingat kepada Allah. Tidak ada perbedaan. Kalau kita orang salikin, kalau orang arifin tidak ada perbedaan antara lapar dengan kenyang. Kalau orang salikin itu ada perbedaan. Ketika lapar baru merasa beginilah puasa. Padahal waktu kenyang pagi itu dia sudah puasa. Waktu dia mulai Allahu Akbar, azan subuh sudah berkumandang, sudah masuk dia puasa. Sebelumnya sudah berniat. Ya. Lalu akhirnya si orang yang salikin ini apabila dia lapar, ya kan, baru sadar aku puasa. Kalau orang arifin, dia kenyang, dia lapar, dia ingat bahwa dia dalam keadaan puasa. Kadang-kala tuh kita lupa ya kalau saking kenyangnya perut masih pagi tuh. Kadang ingat pada diri puasa. Tapi ketika lapar, astagfirullah aku puasa lah. Lapar sekali yang namanya puasa. Baru sadar bahwa diri seorang lagi puasa. Nah itu orang salikin. Sedangkan orang arifin mau kenyang, mau lapar, dia ingat bahwasanya dirinya dalam keadaan puasa. Itu umpama. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Ujar Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syriah yang bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu gurunya besar, maha guru daripada guru yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau keluar dari Kairo lalu mendalami dakwah ke Syria, balik ke kampung halaman Sidin. Untuk apa? Untuk menyebarkan kepada khalayak umum. Asalnya beliau khusus mengajari di universitas itu. Lalu Sidin keluar untuk khidmah kepada orang awam. Kenapa? Karena orang awam kada mungkin masuk universitas. Ya kan? Orang awam kada mungkin masuk ke Al-Azhar. Harus perlu biaya, persyaratan dan lain sebagainya. Lalu Sidin mengeluarkan diri untuk menebarkan ilmu secara luas ke Syria. Nah ini dia Bapak Ibu, sedikit lu ambil cerita menyimpang sedikit. Syekh Ramadan Buti ini ulama yang luar biasa, mengajarkan ilmu-ilmunya, yang mana beliau ini menjadi incaran bebuhan wow. Tahu aja tuh biar, buhan wow, ya kan. Kalau kita di Indonesia masih aman. Kalau di daerah sana antara wow dengan sunni itu ya Allah. Ini barusan sekitar 4 hari 3 hari yang lewat. Salah satu guru yang mengajar di Darul Mustafa Tarim diculik oleh buhan wow. Kita dakwah di Indonesia ini masih nyaman, alhamdulillah. Di sana biar mun terbentur dengan bebuhannya itu, ya kan. Mun kada diculik, ditembak. Nah, salah satu Syekh Ramadan Buti ini, beliau wafat dibom oleh buhan wow saat mengajar. Tragis. Rekamannya masih ada di YouTube, itu masih ada rekamannya waktu Sidin mengajar. Ketika itu buhan wow masuk, dus. Tapi saat itu dilihat dari rekaman CCTV itu beliau sempat berdiri, sempat duduk. Setelah duduk, tiba-tiba datang lagi orang menikam dari belakang. Artinya Sidin selamat dari bom itu sebenarnya. Tapi orang yang sebelah tadi, yang hendak mati Sidin, melihat Sidin masih hidup, lalu masuk lagi, lalu menikam sampai beliau mati. Syahid beliau dalam mengajar. Mengajar ini, iya kan? Jadi munnya semua di Indonesia ada ulama ditikam masalah, ya kan? Kita melihat ke Allah berapa tahun yang lewat.
Bahkan ada yang baru-baru kita mendengar ada ulama lagi ceramah, didatangi oleh orang lalu dibunuh, dibacok dan sebagainya, dipadahkan orang gila dan sebagainya. Ya, itu hal biasa dalam berdakwah bagi mereka di sana. Tantangannya berat kalau berdakwah di sana. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti ini beliau mengatakan, ujar beliau, al-arifu, orang yang ma'rifat kepada Allah adalah man fi tauhidihi lillah, yaitu man balaga min tauhidihi lillah. Orang yang arifin itu, orang yang ma'rifat itu adalah orang yang sampai tauhidnya kepada Allah. Artinya pandangannya ya tunggal Allah. Melihat yang banyak itu ya satu. Ya, kan? Yang selanjutnya orang arifin itu wathiqatihi billah. Dia percaya hanya kepada Allah. Jadi apapun yang disampaikan oleh Allah melewati perantara-perantaranya, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, ya kan? Dia tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Arifin. Umpama Allah katakan orang yang beriman, orang yang beramal soleh itu masuk ke dalam surga. Tidak ada komentar di dalam hatinya. Labbaik ya Rabb, inggih pun. Allah katakan masalah yang tersurat di dalam Al-Quran, orang yang ahli maksiat, orang yang tidak sempat taubat, orang yang matinya su'ul khatimah, orang yang syirik, ya kan? Yang tidak sempat dia tajdidus syahadah ataupun masuk ke dalam Islam, wafat dia dalam keadaan syiriknya, maka dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Dia katakan, kata orang arifin, labbaik ya Allah, inggih. Habis itu yang tersurat lagi kata Nabi SAW, orang yang duduk di majelis ilmu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Labbaik ya. Dia kada lagi memandang ucapan Nabi, dia memandang ucapan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bertutur kata Nabi kita Muhammad SAW kecuali tutur katanya itu merupakan wahyu daripada Allah. Jadi apa yang disampaikan Nabi, dia kada lagi mandang wujud Nabi manusia, dah. Labbaik ya Rabb. Masya Allah. Percaya dia, kada ada sedikit pun ragu. Ya Allah. Kata Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Apa saja yang melata di persada bumi, semuanya dijamin oleh Allah. Labbaik ya Rabb, inggih ya Rabb. Percaya ulun. Jadi usaha ikhtiar dia begawi kah? Ya kah? Andai kata dia sakit kena kawa begawi lagi umpama. Ya kah? Dia kadang mandang gawiannya itu memberi bekas. Kalaulah saja api itu bisa membakar manusia, maka akan ada pertanyaan, bagaimana api yang membakar Ibrahim yang tidak sedikit pun Ibrahim terbakar? Kita tidak bisa menjawab. Kalau kita katakan semua api itu sifatnya membakar, timbul pertanyaan, bagaimana apinya Namrud ketika membakar Nabi Ibrahim? Yang Nabi Ibrahim dibuat kobaran api Namrud, saat itu kata Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, jadilah kamu, ya ujar Allah, bardan, dingin. Jangan dingin aja bisa kedinginan, ditambah oleh Allah wasalaman, selamat. Jadi bardan wasalaman ala Ibrahim. Api tidak mampu membakar tubuh Ibrahim, karena hakikatnya api tidak bisa membakar. Yang membakar itu Allah yang punya kehendak. Kalau Allah menghendaki api itu tidak membakar kita, maka tidak akan terbakar. Nah, ini sudah makam orang arifin. Kadada inya pusing memikirkan yang namanya isyarat. Kenapa semua isyarat yang inya pandang Allah? Kalaulah saja orang mengatakan duit didapat dengan kerja, ya. Kalau kada kerja kada dapat duit, masalah. Maka orang seperti ini ketika diajukan pertanyaan, bagaimana
Siti Maryam yang tidak bekerja begana di mihrab saja. Siti Maryam tuh begana di mihrab saja. Wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah. Nabi Zakaria masuk kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, manakala setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ya kah, mendapati apa? Wajada indaha, mendapati makanan, rizqa, makanan. Bingung Nabi Zakaria, ini makanan dari mana? Anna laki hadza, dari mana ikam dapat wahai Siti Maryam? Dijawab oleh Siti Maryam, qalat huwa min indillah, ini daripada Allah. Jadi yang begawi dapat duit itu hanya sekedar ikhtiar, bukan gawian yang mendatangkan duit. Silahkan kita begawi dan disuruh kita begawi, tapi ingat, makom hati kita jangan sampai menuhankan gawian. Kalau sudah pian menuhankan gawian, tak kena PSBB, tak kena PPKM, tak kita diboikot kerja, ya stres. Kenapa? Inya kada paham bahwasanya begawi kada begawi Allah yang jamin rezekinya. Kalau dia paham, dia tidak akan mempermasalahkan Allah. Makanya kan Allah itu menjadikan makam manusia ini selain makam arifin dan salikin, ada lagi yang disebut dengan makam asbab dan makam tajrid. Ada yang namanya makam asbab, ada yang namanya makam tajrid. Kok di mana dapat istilah ini? Ini istilah ilmu, bukan istilah karangan atau hayalan. Apa makom asbab? Apa makom tajrid? Ulun kisahkan tentang Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Siapa yang bisa mengalahkan ilmu Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Dengan keilmuan kita yang gak ada apa-apanya ini. Lalu kita ambil contoh Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Pada satu ketika Imam Syafi'i duduk belajar dengan Imam Malik. Ya memang Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Membahas masalah makom asbab dan makom tajrid. Nah, isyrak sudah, Masya Allah. Tarusakan ada. Ayo sedikit. Jadi singkat cerita, terjadilah bahsul masail, pembahasan masalah antara murid dengan guru. Tapi pembahasan orang bahari gak ada bakal lahir. Ya, walaupun beda pendapat, akhirnya titik temunya ada ilmu. Kita wah ini beda pendapat, lalu merasa pendapat kita bujur, pendapat orang salah, ini luput. Buktinya kita aja hidup ada berapa pendapat imam, ada 4 madhab dulu. Dari 4 madhab pulang di atasnya ada beberapa sahabat, khilafiyahnya atau khalifahnya beda cara kinerjanya. Khalifah Abu Bakar beda sistematis pemerintahannya. Khalifah Umar bin Khattab beda sistem pemerintahannya. Khalifah Utsman bin Affan beda sistem pemerintahannya. Sampai dinasti Abbasiyah, sampai dinasti Utsmaniyah. Ya. Perbedaan yang namanya sistematis, yang namanya sia-sia, yaitu politik. Nah, ditarik ke masalah Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ujar Imam Malik, wahai muridku, tidaklah perlu yang namanya bekerja karena rezeki sudahlah ditentukan oleh Allah Sang Maha Diraja. Ujar Imam Syafi'i, tidak wahai guru. Kita kan diberikan sehat untuk ikhtiar kerja. Kalau sehat kita tidak digunakan untuk kerja, bagaimana kita bisa memperdapati rezeki? Dengan sebab inilah Allah jadikan kita bisa memperdapati rezeki. Ujar Imam Malik, tidak. Menurutku cukup yang namanya kerja itu hanya sebagai topeng. Topeng. Arti topeng itu ya kada asli. Yang aslinya apa? Mau kerja, mau kada, tetap rezeki yang jamin Allah. Akhirnya tutuplah pengajian itu. Bulik Imam Syafi'i belum mendapatkan jawaban antara perbedaan pendapat, Allah yang kasih jawaban. Ketika di tengah jalan bertemulah dengan seorang nenek tua yang sedang mengangkat sekarung kurma. Orang tua ini mengangkat sekarung kurma. Kayak papian, ini mengangkat sekarung kurma sampai peper sih. Imam Syafi'i melihat keadaan itu menawarkan, wahai nenek,
Bolehlah ulun membantu pian. Biarkan ulun yang mengangkat sekarung kurma ini sampai ke rumah pian. Ujar sini nih, jangan cuai. Ayo jak kada papa kawaja ku bagamat. Kada nih ay. Biar ulun bantu. Dibantu oleh Imam Syafi'i, diangkat itu sekarung kurma. Akhirnya sampai ke rumah Nini. Sampai di rumah Nini, kurma itu dibawa masuk ke dalam. Singkat cerita, Nini terima kasih. Yang sekarung tadi diambil sidin sedikit, masukkan dalam kantongan, dijulung ke Imam Syafi'i, tanda terima kasih. Dibawa Imam Syafi'i sekantong kurma, lalu berbulik ke rumah Imam Malik. Wahai guru, ini buktinya rezeki didapat dengan usaha. Ujar Imam Malik, hadang dulu kita makan. Kan, bis makan. Kurma itu hampir habis sudah. Lalu kata Imam Malik, tahulah ini jawabannya. Ikam mendapatkan sekantong kurma dengan mengangkatkan sekarung kurma Nini, lalu Nini memberikan terima kasih kepada Ikam dengan mengasihkan sekantong kurma. Ini jalan sebab Ikam mendapatkan sekantong kurma. Aku hanya diam di rumah, Ikam antari kurma dan aku pun ikut makan. Bujur ada? Jamaah, bujur ada? Nah ini namanya makom asbab dan makom tajrid. Ujar Imam Malik, aku ada di makom asbab, makom tajrid, Ikam berada di makom asbab. Jalani makom itu yang sudah Allah pilihkan kepadamu. Kalau ada orang yang dipilihkan oleh Allah makom tajrid, jalani dengan makom tajridnya yang benar-benar. Jangan berani-rani, jangan sampai berani memaksakan diri pindah ke makom asbab. Kalau sudah Allah pilih dia di makom tajrid. Begitu juga kalau orang sudah dipilih oleh Allah makom asbab, jangan berani-rani dia untuk memindahkan dirinya ke makam tajrid. Contoh, orang ini sudah begawi, lalu ada melihat tuan guru kada begawi dapat duit, aku nak jadi tuan guru jagin jah. Padahal ia sudah didudukan oleh Allah di makam asbab. Iya kan? Akhirnya apa? Bangkrut, tidak dapat apa-apa, nyesal, nangis. Kenapa? Karena sudah diandak oleh Allah di makam asbab. Jadinya sampai kepada Allah melewati makam asbabnya. Orang alim pun melihat sumpama bos batu bara, menyamanlah jadi bos batu bara. Duit 1 yuk, umpama nih lah. Engkau itu aku begawi jagin, berbisnis saja kok. Yalah. Akhirnya dia tinggalkan pengajiannya, dia tinggalkan umatnya, dia tinggalkan pondok pesantrennya, dia tinggalkan kajian-kajian rutinannya, lalu sibuk dengan bisnisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Bisnisnya bangkrut, umatnya hilang. Kenapa? Memaksakan yang bukan di makomnya. Jadi kalau Allah sudah kasih makom pian di makom asbab, jalani. Allah kasih makom tajrid, jalani. Dengan makom inilah sama-sama menuju Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Sebagai penutup bahwasanya ujar Al-Imam Fakhrul Razi, kun zahiran ma'al khalqi. Jadilah zahir kita bersama makhluk, tapi wakun batinan ma'al haqqi. Jadikanlah batin kita bersama Allah. Zahir kita lah bersama makhluk, tapi batin kita bersama Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan ilmu ma'rifat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa karimil arwah minna biliqa khairil anami وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط